Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua MWC NU Baturiti, yang kami muliakan Ketua Lazisno, kemudian Ketua Muslimat NU Baturiti atau yang mewakili Ketua Ansor dan Banser NU Baturiti, dan sahabat-sahabat semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa dalam keadaan sehat, kita bisa berkumpul di sini, bisa menghadiri. Terus terang ini saya bersyukur sekali nih, Pak Ketua MWC dan sahabat-sahabat semua. Saya bersyukur dan bahagia sekali karena Allah memberikan saya sahabat-sahabat yang luar biasa. Ini Pak Ketua MWC, di sini sahabat-sahabat tempatnya belajar. Yang awalnya Hidayah Pelita itu tidak mau sama sekali, ini ternyata bisa, ternyata pandai, lihai, bahwa hebat-hebat sekali, dan sahabat-sahabat yang lain yang luar biasa. Kemudian kelebihan sahabat-sahabat yang ada di Baturiti ini menjadi bensin bergeraknya Fatayat di Baturiti. Ini patut sangat saya syukuri. Semoga terus Allah ridhoi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan kita hingga yaumul akhir nanti. Semoga kita semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Sahabat sekalian, setelah pembukaan ini kita langsung mulai rapat. Ya, sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa tantangan Fatayat ke depannya itu berat, bukan datang dari luar, ya. Karena apapun kata orang itu kita tetap introspeksi diri, gitu ya. Tantangan itu bahkan mungkin ada dalam diri kita. Kadang gigi orang lain isi cabai kita bisa melihatnya, tapi gigi kita yang isi cabai kita tidak bisa melihatnya karena kita tidak bercermin. Artinya sahabat-sahabat sekalian, kita harus terus berintrospeksi diri. Ya, jangan kita harus terus memperbaiki diri. Jangan merasa puas sampai di sini saja. Ini agenda rutinan, berarti sama kayak dulu programnya. Ini cuma aktivitas rutinan saja. Tidak ya sahabat-sahabat sekalian ya. Setiap tahun raker ini diselenggarakan, harus ada inovasi lagi. Saya tahun lalu kayak gini, berarti tahun yang akan datang saya akan membuat perubahan lagi, inovasi lagi akan seperti ini. Nah, itu artinya ada proses sahabat itu berpikir, menahan, dan mewujudkannya dalam bentuk kegiatan. Gitu. Kemudian sahabat sekalian, ini usia Fatayat ini usia sehat. Namanya aja tempat pemudi Fatayat NU. Ya, tempat orang-orang muda dari kalangan perempuan Nahdlatul Ulama. Jadi badan sehat, produktivitas tinggi, masih segar untuk berpikir apa yang akan saya lakukan untuk memberikan manfaat, setidaknya untuk diri saya sendiri, untuk sahabat-sahabat saya. Manfaat apa untuk masyarakat? Saya belum mampu, misalnya setidaknya untuk diri sendiri saya memperbaiki menjadi pribadi lebih baik, apalagi bisa untuk Fatayat, bisa untuk masyarakat. Jadi badan sehat, produktivitas tinggi, ya. Jangan dipendam bakat-bakat sahabat sekalian. Kemampuan sahabat-sahabat bidang ekonomi dikembangkan, kemampuan di bidang seni dikembangkan, kemudian di bidang kesehatan dan lain sebagainya itu dimaksimalkan dan dioptimalkan. Kemudian kita harus
pintar bersama, populer bersama, dan sejahtera bersama. Itu ya, itu pesan ini saya catat di sini, ini pesannya Ketua Fatayat NU Pusat, pimpinan Fatayat NU Pusat, Bu Haji Margaret. Pintar bersama, populer bersama, sejahtera lahir batin bersama. Jangan sampai ini populer, kalangan ini saja yang populer, yang lain meredup gitu, tidak boleh. Ya, ini pesan ketua pimpinannya. Jangan sampai yang ini kalangan ini saja yang pintar, yang ini kok tambah terbelakang, bahkan minder misalnya. Jangan sampai. Kita semuanya maju bersama, populer bersama, pintar bersama, dan sejahtera lahir batin juga bersama. Kemudian pesan yang kedua dari pimpinan pusat Fatayat, bahwa harapannya Fatayat lebih banyak membuat momen emosional, ya. Bukan emosi marah-marah, bukan emosi yang menambah kedekatan antara sahabat ini dengan sahabat yang ini. Buat momen yang menambah emosional, kedekatan hati kita kepada sahabat-sahabat yang lain, kedekatan hati kita kepada masyarakat. Ya, misalnya waktu dulu kita pernah punya program ini santunan disabilitas, mendekatkan hati dengan penyandang disabilitas. Itu termasuk kegiatan yang menambah emosi kita. Ya, mungkin kita terharu, kemudian kita menjadi biasanya tidak memberi jadi memberi. Itu kan pengaruh dari emosi kita. Jadi harapannya Fatayat banyak membuat momen emosional untuk program Fatayat. Kemudian ini karakternya perempuan adalah mempengaruhi dan mendidik. Siapa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi itu suaminya, orang yang terdekatnya itu pasti terpengaruhi. Mempengaruhi anak-anaknya dari kalangan keluarganya. Yang ikut Fatayat mempengaruhinya pasti pengaruh yang baik. Ya, jangan sampai ikut Fatayat tapi pengaruhnya jelek, suaminya menjadi begini. Ya. Jadi kita akan memberikan untuk keluarga kita minimal memberikan pengaruh yang baik untuk suami kita. Suami ada perubahan baik, ada perubahan begini, itu karena perempuan. Ya, jadi pengaruh perempuan itu memang karakternya mempengaruhi dan mendidik. Jadi awalnya sifatnya A bisa berubah menjadi B gara-gara perempuan. Jadi kita ini sebenarnya hebat sekali. Itu sebabnya kita disebut tiang negara, karena kita punya kendali lebih di keluarga kita. Walaupun Pak Jokowi itu presiden, dia punya istrinya itu punya kendali lebih terhadap Pak Jokowi, gitu ya. Jadi itu pengaruh perempuan itu sangat kuat, ya. Jadi siapapun yang ikut Fatayat, sahabat-sahabat semuanya bisa mempengaruhi dan mendidik dengan baik. Bisa mempengaruhi dengan pengaruh yang baik. Kemudian yang terakhir ini, selain punya kreasi dan inovasi, kita juga punya tradisi yang baik. Tradisi yang kita buat sendiri. Tradisi misalnya kumpul bareng-bareng. Nah, itu kan tradisi. Kemudian tradisi leluhur yang dulu pernah hilang, kita yang membangkitkan dan melestarikan tradisi selama itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi mari tugas kita untuk melestarikan tradisi baik dari kalangan Fatayat maupun dari adat dan keragaman di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon pengarahannya untuk sahabat-sahabat Fatayat semua. Bapak Ketua MWC NU Baturiti memberi pengarahan agar Fatayat bisa lebih baik di tahun yang selanjutnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan sekaligus arahan dari Ketua MWJ NU Kecamatan Batu Liti kepada Bapak Sugandi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Yang saya hormati Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Batu Liti, Ketua beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua PAC Muslimat, Ketua PAC GP Ansor dan Banser, Ketua Lazisnu, serta tentunya sahabat-sahabat sekalian yang tidak saya sebutkan satu demi satu, tetapi tetap ada wabil khususnya, yaitu panitia penyelenggara rapat kerja Fatayat NU, PAC Fatayat NU Kecamatan Batu Liti pada tahun 2024 ini. Kembali saya mengulang dan mengajak kita semua tetap dan selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah terus berikan kepada kita sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan bersolawat kita untuk junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan sesuatu yang secara khusus tidak saya persiapkan dan hampir saya kelupaan. Syukur saya ketemu sama sahabat Aida Lukna, kok mepayas di manut sekolah ini, si seragam sekolah tapi baju Fatayat dan diingatkan. Terima kasih, jadinya ingat dan alhamdulillah bisa hadir untuk tidak lama-lama karena sebentar lagi saya sedikit ada tamu urusan sedikit. Maka saya tidak lama-lama, tetapi saya mengajak kita semua untuk kata sahabat Aminatun tadi, ketua, ini dengan belajar semuanya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya tadi obadunya apa namanya? Ini gemoy, gitu ya. Ini katanya dulu sebelumnya nggak bisa video, tetapi sekarang bisa tampil. Ini luar biasa sekali dan itu adalah buah dari belajar. Sahabat-sahabat sekalian, kita kok memilih ada di sini, ini luar biasa sekali. Ini bis ada rombongan, ada halu-halu, ada rame, ada potensi kita dapat jualan lebih hari ini. Tetapi kok ini kita memilih ada di sini dan hadir di sini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan ini mudah-mudahan pertemuan ini kelak menjadi salah satu syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kelak kita semua kumpul di sini, nanti kumpul juga insya Allah di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Iya 3 itu ya. Amin. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita kumpul di sini, kalau kita pikir-pikir ini agar berbeda tentunya dengan ya sebelum-sebelumnya kita juga kumpul-kumpul. Tetapi bagaimana kumpul berjamaahnya kita kali ini dan nanti terus adalah dalam rangka menuju lebih baik dan lebih benar. Dalam rangka mencari dan menemukan yang benar itu seperti apa. Sekarang ini, zaman ini kadang sulit membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang lebih baik. Kalau tidak ada ikhtiar,
tidak ada usaha untuk mencari dan menemukan, ini kadang kita ya baik ya kebetulan baik, tidak baik ya. Jadi melalui organisasi ini, melalui wadah ini, kita akan mencari dan mudah-mudahan bisa menemukan yang benar itu begini loh. Maka kalau boleh saya sintir sedikit salah satu ayat yang pernah dan familiar kita dengar, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi dalam rangka mencari kebenaran, bagaimana kebenaran ini menjadi sebab Allah ridho kepada kita melalui wadah fatayat ini. Mudah-mudahan benar kita betul di sini. Mencari ikhtiar, ijtihad, mencari kebenaran melalui wadah organisasi ini. Termasuk nanti ketika rapat ada program-program yang benar ini seperti apa, yang baik kemudian benar seperti apa. Dicari, diikhtiari, ditemukan, disampaikan yang terbaik. Bukan merasa benar, tetapi sama-sama mencari kebenaran. Mudah-mudahan Allah berikan kebenaran kepada kita melalui organisasi ini. Karena kebenaran ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah pemberian Allah. Ada yang tidak tahu yang benar itu seharusnya begini, sehingga dia terjerembab ke dalam kesalahan yang dia tidak tahu. Karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Barangkali karena dia tidak berusaha untuk mencari tahu. Dan tidak ada yang menunjukkan, seharusnya yang tahu itu tidak mau menunjukkan. Maka organisasi ini pun ini harus menjadi ikhtiar untuk mencari kebenaran dengan cara antara lain doa. Doa kaitannya dengan mencari kebenaran, kita tahu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan, tampakkan kepada kami, kepada kita bagaimana benarnya, yang benar itu seperti apa, dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan itu kebenaran. Kadang kita tahu itu kebenarannya, tetapi kadang kita belum ada kekuatan untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan bisa dua-duanya. Allah tunjukkan kepada kita kebenaran, kemudian Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan itu kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada, tampakkan kepada kami yang batil, yang salah. Yang salah di mana? Di mana-mana. Karena salah dan benar itu berpasangan. Di fatayat pun itu barangkali ada kesalahan. Maka penting introspeksi. Penting mencari tahu. Penting berdoa. Oh, salah kita di fatayat ini kan batil ini. Mana? Tunjukkan kepada kami. Tunjukkan dan beri kekuatan kepada kami untuk ya sebisa mungkin, bahkan semaksimal mungkin ini untuk menghindarinya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup saya izinkan saya juga menyitir yang kaitannya dengan kebenaran ini adalah, apalagi temanya ini saya pikir relevan untuk kaitannya dengan salah satu yang diyakini sebagai qaulnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu menguatkan karakter budaya organisasi di fatayat. Kaitannya organisasi itu ada salah satu makalah, katakanlah begitu, yang diyakini disampaikan oleh Sayyidina Ali, dan tentu dengan teks yang mungkin termodifikasi begitu. Al-haqqu bila nizamin, apa itu? Kebenaran bila nizamin, yang tanpa itu diorganisir, tanpa dikemas, direncanakan dengan baik, tanpa dievaluasi dengan baik, walaupun itu benar, walaupun itu baik, tetapi perencanaannya kok tidak baik, pelaksanaannya kok tidak baik, evaluasinya, kebersamaannya kok tidak baik, itu bisa yaglibuhu, bisa dikalahkan dia, itu kebenaran, al-batila, oleh yang salah, yang batil. Jadi benar kemudian tidak diorganisir, ini bisa dikalahkan dia, itu yang benar itu
oleh yang mengalahkan ini kebatilan. Bin nizomin, kebatilan yang direncanakan, yang diorganisir, kebatilan yang tertata rapi, itu bisa mengalahkan suatu kebenaran yang tidak diorganisir, yang tidak ditata secara rapi. Dan saya pikir salah satu dari tujuan raker Fatayat ini adalah dalam rangka menemukan kebenaran, menemukan ide-ide yang baik dan benar untuk kemaslahatan bersama, berikut dalam rangka mengorganisir kebenaran itu melalui rencana-rencana yang memberikan efek maslahat untuk Fatayat, untuk NU, untuk umat, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Jadi mari kita bismillahi ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita, Allah buka pikiran kita, Allah berikan kekuatan kita untuk menemukan dan menjalankan kebenaran, insyaallah. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara Raker PAC Fatayat NU tahun 2024 pada PAC Fatayat NU Kecamatan Baturiti saya nyatakan secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan mohon maaf saya tidak pakai atribut, kok tidak ada warna hijaunya, tetapi yang penting kan sakset gitu ya, yang penting tas cepat gitu, karena ya ada acara lebih juga saya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya diucapkan terima kasih. Acara yang terakhir